Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Lis Andriani SEMSI selaku dosen pengampu mata kuliah Psikologi Industri dan teman-teman sekalian mahasiswa mata kuliah Psikologi Industri. Pada bab ini kami akan membahas materi mengenai seleksi, rekrutmen, dan penempatan karyawan. Langsung saja pada bahasan yang pertama. Yang pertama adalah perencanaan sumber daya manusia atau SDM. Setiap perusahaan yang sukses pasti tahu bahwa karyawan adalah aset yang penting. Maka dari itu, mereka selalu mengecek kebutuhan tenaga kerjanya dan merencanakan perekrutan dengan baik agar tujuan bisnis bisa tercapai. Pertama-tama kita harus mengetahui apa itu perencanaan sumber daya manusia. Perencanaan SDM adalah proses merencanakan jumlah dan jenis karyawan yang dibutuhkan oleh perusahaan berdasarkan tujuan jangka pendek dan jangka panjang perusahaan tersebut. Contoh sederhananya adalah, bayangkan sebuah perusahaan yang bergerak di bidang pemasaran digital. Awalnya mereka hanya menawarkan layanan iklan, tapi sekarang perusahaan juga membuat website untuk klien. Agar layanan ini berjalan dengan lancar, maka perusahaan harus merekrut. Yang pertama adalah orang yang ahli desain website, dan yang kedua adalah tim layanan pelanggan yang paham akan teknologi. Kalau perusahaan tidak merencanakan perekrutan dari awal, bisa jadi pekerjaan menumpuk atau klien tidak puas. Apa saja hal-hal yang harus dipertimbangkan dalam perencanaan SDM? Yang pertama adalah apa tujuan perusahaan. Sebelum merencanakan kebutuhan SDM, perusahaan harus tahu dulu arah dan tujuan bisnisnya. Misalnya, ingin ekspansi kah, atau buka cabang baru, atau ingin menambah layanan. Lalu yang kedua, tenaga kerja seperti apa yang dibutuhkan. Jenis pekerjaan dan keahlian apa yang dibutuhkan perusahaan agar tujuan tercapai dengan efektif. Misalnya, jika ingin ekspansi online, mungkin perusahaan butuh tim IT dan digital marketing. Lalu yang ketiga adalah apa yang sudah dimiliki perusahaan saat ini. Lihat dulu apakah ada karyawan yang bisa dilatih atau dipromosikan. Melatih dan mengembangkan karyawan yang sudah ada seringkali lebih hemat dan lebih cepat daripada merekrut orang baru dari luar. Lalu yang selanjutnya adalah apa saja yang kurang dan perlu ditambah, yaitu kita menganalisis kesenjangan atau gap, menentukan posisi apa saja yang harus diisi, keterampilan apa yang harus ditambah, dan langkah apa yang perlu diambil. Selanjutnya, rekrutmen, pelatihan, rotasi kerja, dan lain-lain. 4 langkah penting dalam perekrutan sumber daya manusia. Yang pertama adalah inventarisasi talenta. Perusahaan, pertama-tama, mengecek kemampuan dan potensi karyawan yang sudah ada terlebih dahulu. Lalu yang kedua, memperkirakan kebutuhan sumber daya manusia. Rencanakan berapa orang yang dibutuhkan untuk posisi apa dan kemampuan apa yang harus mereka miliki. Yang ketiga adalah rencana aksi. Buat strategi perekrutan, pelatihan, seleksi, hingga sistem gaji. Dan yang keempat adalah evaluasi dan kontrol. Perusahaan meninjau apakah semua perencana berjalan sesuai dengan harapan dan melakukan perbaikan jika perlu. Lalu yang selanjutnya, langkah-langkah dalam proses seleksi karyawan. Tujuan dari seleksi karyawan sendiri sangat sederhana, yaitu menemukan calon karyawan yang terbaik dari semua pelamar yang ada. Langkah-langkahnya ada 5 langkah. Yang pertama adalah rekrutmen. Menarik sebanyak mungkin pelamar yang sesuai. Biasanya rekrutmen ini bisa lewat iklan lowongan kerja, job fair, media sosial, dan sebagainya. Lalu yang kedua adalah penyaringan awal. Perusahaan mengecek CV, surat lamaran, dan formulir pendaftar untuk menyaring siapa saja yang memenuhi syarat dasar. Yang ketiga adalah tes dan wawancara. Tes bisa berupa tes kemampuan, kepribadian, atau tes teknis. Wawancara yang digunakan untuk menggali lebih dalam apakah pelamar cocok dengan perusahaan. Yang keempat adalah pengambilan keputusan. Perusahaan memilih pelamar yang paling cocok berdasarkan hasil tes dan wawancara. Dan yang terakhir, yang kelima, adalah penempatan karyawan, yaitu menempatkan karyawan baru di posisi yang sesuai dengan kemampuannya. Baik, di sini saya akan menjelaskan terkait materi mengenai rekrutmen karyawan. Sebelumnya, saya akan menjelaskan terlebih dahulu terkait pengertian dari rekrutmen karyawan secara singkat, di mana rekrutmen adalah suatu proses menarik pelamar yang memenuhi syaratnya. Lalu mengenai rekrutmen secara luas, yaitu adalah suatu proses dua arah di mana perusahaan mencari kandidat yang tepat, sementara kandidat juga haruslah menilai kesesuaian organisasi dengan dirinya. Adapun aspek-aspek yang perlu diperhatikan, yang perlu kita analisis terkait pekerjaan adalah
Bagaimana langkah awal rekrutmen untuk memahami suatu pekerjaan? Ada dua aspek yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, adanya deskripsi pekerjaan. Hal tersebut menjelaskan mengenai tugas, tanggung jawab, dan adanya peran dalam suatu pekerjaan tersebut. Lalu yang kedua, spesifikasi pekerjaan. Hal ini menjelaskan tentang kualifikasi yang dibutuhkan seperti pendidikan, keterampilan, dan pengalaman. Adapun metode-metode rekrutmen adalah sebagai berikut, yaitu yang pertama, iklan online dan offline, agen tenaga kerja, headhunter, referensi karyawan, walk-in, kampus, dan situs karir. Agen tenaga kerja. Agen tenaga kerja di sini sebagai pihak ketiga di mana membantu perusahaan mencari kandidat dengan cepat, efektif untuk kebutuhan massal, tetapi memiliki resiko yaitu mismatch yang sangat tinggi jika seleksi psikologis kurang mendalam. Lalu yang kedua ada headhunter, di mana proses ini digunakan untuk posisi yang sangat strategis. Fokusnya terdapat pada kompetensi dan kepemimpinan. Proses ini cocok untuk rekrutmen yang mendukung strategi organisasi. Lalu yang ketiga itu adanya referensi karyawan, di mana memanfaatkan rekomendasi dari karyawan lama atau bisa dikatakan sebagai promosi. Kandidat cenderung cocok dengan budaya organisasi, tetapi rawan nepotisme jika tidak ada asesmen secara objektif. Lalu yang keempat itu ada yang namanya proses atau metode walk-in, di mana pelamar akan datang secara langsung menunjukkan motivasi, namun tidak selalu sesuai kebutuhannya. Akan tetapi hal ini sangat lebih efektif untuk posisi yang operasional. Lalu yang berikutnya itu ada metode kampus, di mana perusahaan menargetkan fresh graduate. Kandidat mudah dibentuk dan punya potensi belajar, tetapi kurang berpengalaman sehingga perlu adanya pelatihan secara intensif. Lalu yang terakhir ada yaitu metode situs karir, di mana perusahaan menggunakan job portal online, jangkauan luas dan efisien. Namun hal ini menghasilkan banyak sekali pelamar yang kurang relevan, sehingga hal ini atau seleksi ini membutuhkan lebih banyak keterampilan, contohnya seperti psikometrik penting. Lalu yang berikutnya terkait RJP atau Realistic Job Review. RJP memberikan suatu gambaran nyata pekerjaan untuk menunjukkan ekspektasi berlebihan, serta meningkatkan kepuasan dan juga mengurangi turnover awal. Adapun bentuk-bentuk RJP yaitu seperti penjelasan langsung dari perekrut atau supervisor. Hal ini biasanya berisi deskripsi tugas, tantangan, budaya kerja, serta ekspektasi perusahaan. Hal ini memiliki kelebihan dan kelemahan, di mana kelebihannya itu komunikasi terjadi secara dua arah, sehingga kandidat bisa memiliki peluang langsung bertanya. Namun, adapun kelemahannya, hal ini dapat dipengaruhi secara subjektivitas atau kurang detail bila penyampaiannya tidak lengkap. Lalu yang kedua ada yang bentuk RJP berupa video, brosur, atau situs web perusahaan. Sama halnya seperti penjelasan di atas, bahwasanya bentuk RJP ini juga memiliki sebuah kelemahan dan kelebihan, di mana kelebihan dari bentuk RJP kali ini adanya kemudahan akses yang bisa diakses oleh banyak kandidat, seragam dan juga konsisten. Namun kelemahannya, hal ini hanya memungkinkan terjadinya suatu komunikasi satu arah, sehingga calon karyawan tidak bisa langsung melakukan klarifikasi. Lalu yang terakhir adanya kunjungan lokasi kerja dan simulasi kerja sederhana, di mana pada hal ini kandidat diajak untuk mengunjungi kantor, pabrik, atau unit kerja tempat mereka akan ditempatkan. Hal ini memberikan gambaran nyata tentang fasilitas, suasana, ritme kerja, dan interaksi antar karyawan, sehingga karyawan akan lebih realistis ketika melakukan pekerjaannya. Lagi-lagi seperti dua penjelasan di atas, bahwa hal ini juga memiliki kelebihan dan kelemahan, di mana kelebihannya dapat memberikan pengalaman secara langsung dan lebih realistis, akan tetapi memiliki sebuah kelemahan yang dimana mereka akan memerlukan waktu yang lebih banyak, sehingga biaya yang digunakan juga akan menjadikan beban operasional dan koordinasi yang lebih. Baik, slide selanjutnya yaitu penyaringan karyawan atau employee screening. Employee screening sendiri merupakan proses meninjau informasi dari pelamar kerja dengan tujuan untuk memilih individu yang paling tepat bagi suatu pekerjaan. Dalam proses ini, ada beberapa sumber data yang biasa digunakan, antara lain yang pertama yaitu resume dan formulir lamaran yang berisi
riwayat pendidikan dan pengalaman kerja pelamar. Lalu yang kedua, surat rekomendasi, yang bisa memberikan gambaran tambahan tentang kinerja dan karakter pelamar dari pihak lain. Lalu yang ketiga, tes kerja, yang berfungsi untuk mengukur kemampuan teknis maupun psikologis sesuai dengan kebutuhan posisi. Lalu yang terakhir yaitu wawancara, yang digunakan untuk menggali lebih dalam mengenai kepribadian, motivasi, serta kecocokan pelamar dengan budaya organisasi. Proses screening ini tidak sederhana, melainkan cukup kompleks. Oleh karena itu, dibutuhkan keahlian khusus, salah satunya dari psikologi industri dan organisasi, agar hasil seleksi benar-benar tepat sasaran. Selanjutnya adalah materi mengenai seleksi dan penempatan karyawan. Jadi apa sih seleksi? Seleksi adalah proses yang dilakukan oleh sebuah organisasi untuk menarik calon karyawan agar melamar pekerjaan, dan juga perusahaan tersebut menyeleksi, yaitu memilih kandidat paling sesuai dengan pekerjaan yang diberikan oleh perusahaan. Nah, dalam proses seleksi ini terdapat dua variabel. Dua variabel utama tersebut adalah variabel kriteria dan juga variabel prediktor. Variabel kriteria itu dapat diukur setelah karyawan tersebut diterima dalam perusahaan. Jadi variabel kriteria adalah variabel yang menilai apakah karyawan tersebut berhasil menjalankan pekerjaannya, seperti produktivitas kerja daripada karyawan itu sendiri, apakah mencapai key performance indicator yang ada di perusahaan, atau bahkan kehadiran daripada karyawan dalam pekerjaannya. Lalu yang kedua adalah variabel prediktor. Variabel prediktor adalah variabel yang diukur sebelum orang atau pekerja tersebut diterima oleh perusahaan, baik itu bagaimana kemampuan kognitifnya, atau bahkan saat proses wawancara, bagaimana sikapnya, motivasinya, atau bahkan komunikasinya saat dilakukannya wawancara. Selanjutnya adalah membuat keputusan dalam seleksi karyawan. Jadi ketika mengambil keputusan dalam menyeleksi karyawan ini terdapat beberapa dilema-dilema. Yang pertama adalah false negatif, yaitu ketika perusahaan tersebut menolak atau tidak menerima karyawan yang harusnya karyawan tersebut ketika diterima memiliki kinerja yang tinggi. Lalu ada yang namanya false positif, yaitu kebalikannya. Perusahaan itu menerima karyawan yang nyatanya pada saat diterima itu kinerjanya justru rendah. Lalu ada true positif, yaitu karyawan tersebut diterima dan kinerjanya tinggi. Ada juga yang namanya true negatif, yaitu perusahaan menolak karyawan dan memang ketika bekerja karyawan tersebut berkinerja rendah. Jadi ada yang namanya kesalahan positif yang keliru, yaitu menerima pelamar yang seharusnya tidak berhasil, dan juga kesalahan negatif palsu yang secara keliru menolak pelamar yang seharusnya berhasil dalam pekerjaan. Oke, selanjutnya adalah model-model seleksi statistik. Model-model seleksi statistik ini yang pertama ada yang namanya regresi berganda. Regresi berganda adalah seleksi tersebut dilakukan di mana nilai dari beberapa tes tersebut dijumlahkan. Namun di sini hasil total menentukan diterima atau tidaknya pelamar tersebut, sehingga skor yang tinggi bisa menutupi skor yang rendah. Misalnya pelamar tersebut memiliki IQ tinggi. Nah, hal tersebut akan menutupi kekurangannya dalam hal pengalaman dan mungkin saja dapat diterima ketika ia mendapatkan nilai yang tinggi di salah satu subtes begitu atau subseleksi. Lalu yang kedua adalah multiple cut off, yaitu ada batas minimal dari tiap tes. Jadi ketika pelamar tersebut gagal satu tes maka langsung gugur. Misalnya ketika perusahaan itu punya sistem seleksi kesehatan, jadi ketika kesehatan tersebut gagal maka langsung gugur. Lalu yang terakhir ada multiple heartily, yaitu ketika seleksinya bertahap. Misalkan ketika karyawan tersebut hanya yang lolos tahap awal yang bisa lanjut ke tahap berikutnya. Misalkan ketika karyawan tersebut lolos di administrasi baru bisa lanjut ke tahap berikutnya, yaitu tes tertulis. Lalu setelah tes tertulis ini diseleksi lagi siapa yang bisa lanjut ke tahap berikutnya, yaitu wawancara. Nah, itulah model-model seleksi statistik yang digunakan oleh perusahaan dalam menyeleksi karyawan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Employee placement, yaitu terbagi menjadi 4. Yang pertama itu penempatan karyawan adalah proses menugaskan pekerja yang sudah diterima ke posisi yang paling sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan organisasi.
Yang kedua, penting untuk menciptakan fit yang baik antara individu, pekerjaan, tim kerja, dan budaya organisasi agar kinerja, kepuasan, serta kesejahteraan karyawan meningkat. Dan yang ketiga, penempatan sering muncul ketika ada beberapa posisi terbuka untuk satu karyawan baru atau saat perusahaan melakukan restrukturisasi dan perlu menempatkan kembali karyawan ke jabatan lain. Dan yang terakhir itu, dalam konteks global, penempatan juga mencangkup penugasan internasional yang menuntut sensitivitas budaya dan kemampuan adaptasi. Equal Employment Opportunity atau EEO, in Employee Selection and Placement. Prinsip EEO sendiri menjamin bahwa semua kandidat diperlakukan adil tanpa diskriminasi berdasarkan ras, jenis kelamin, usia, agama, disabilitas, atau latar belakang etnis. Dan juga dilindungi oleh berbagai regulasi seperti Civil Rights Act tahun 1964 sampai 1991, Act Discrimination in Employment tahun 1967, dan American with Disabilities tahun 1990. EEOC atau Equal Employment Opportunity Commission dibentuk untuk mengawasi praktik seleksi dan penempatan agar bebas diskriminasi. Dan terakhir itu ada konsep penting yang terbagi menjadi 3. Yang pertama ada protected group atau kelompok yang dilindungi dari diskriminasi, misalnya perempuan, minoritas, etnis, pekerja, disabilitas. Dan yang kedua ada adverse impact, yang dimana kondisi ketika suatu prosedur seleksi tidak sengaja merugikan kelompok tertentu atau diukur dengan aturan for fits rule. Dan yang terakhir itu ada affirmative action atau yang dimana kebijakan proaktif untuk memastikan kesempatan kerja yang setara bagi kelompok yang kurang terwakili. Dan yang ketiga ini juga terbagi menjadi 2 lagi, yaitu ada BFOK, yang dimana pengecualian sah ketika pekerjaan memang membutuhkan karakteristik tertentu, misalnya model pakaian wanita harus perempuan. Dan yang kedua itu ada tujuan EEO adalah menciptakan proses seleksi dan penempatan yang sah, adil, serta mendukung keragaman tenaga kerja. Sehingga dapat ditarik kesimpulan, perencanaan sumber daya manusia atau SDM adalah proses merancang kebutuhan tenaga kerja dalam organisasi, mulai dari menentukan posisi apa yang perlu diisi, jenis keahlian yang dibutuhkan, hingga bagaimana cara merekrut dan menempatkan karyawan. Proses ini mencakup rekrutmen, yaitu menarik pelamar kerja melalui berbagai metode seperti iklan, perekrutan kampus, atau rekomendasi karyawan, serta seleksi, yaitu menilai pelamar melalui penyaringan, tes, dan wawancara untuk memilih kandidat terbaik. Dalam seleksi, bisa digunakan metode statistik seperti regresi berganda, strategi cut-off, atau multiple hurdle, dan setelah kandidat terpilih, mereka akan ditempatkan pada posisi yang paling sesuai dengan kemampuan mereka. Seluruh proses ini harus dilakukan secara adil tanpa diskriminasi sesuai dengan pedoman dari Equal Employment Opportunity Commission atau EEOC, dan seringkali didukung oleh program afirmatif untuk memastikan kesempatan kerja yang setara bagi semua kelompok. Sekian yang dapat kami sampaikan, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.